Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Cahyadi. Saya dari kelas B reguler 2020, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Video pembelajaran kali ini bertemakan keadaan Indonesia menjelang datangnya Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ika Purnamasari SPD MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita mulai dengan video pembahasannya. Stay tune! Awal abad ke-13 mulai muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Sekitar abad ke-15 semakin banyak kerajaan bercorak Islam. Zaman kuno, wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka menjadi wilayah penting bagi pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak para pedagang. Palah dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan ke Sumatera, untuk kemudian dijual kembali kepada para pedagang asing. Abad ke-1 sampai ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera disinggahi oleh pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, Palembang di Sumatera, Sunda Kelabakan, Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan sejak abad ke-7 Masehi telah ada koloni-koloni Arab di Laut Sumatera yaitu di Barus. Namun, belum ada bukti yang menunjukkan pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan, para pedagang ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni daerah pedagang muslim saat itu. Menjelang abad ke-13 Masehi mulai muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Kemudian yang terakhir, ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Saluran-saluran Islamisasi di Nusantara. Pertama, saluran perdagangan. Awal Islam masuk ke Nusantara melalui saluran perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di daerah pesisir Nusantara. Kekayaan yang mereka miliki sebagian besar digunakan untuk membangun masjid dan mendatangkan para ulama-ulama, dan juga membentuk komunitas-komunitas muslim di daerah pesisir Nusantara. 2. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka menjadi semakin luas. Akhirnya, timbullah kampung dan daerah-daerah muslim di Nusantara. Saluran pendidikan. Semakin luasnya komunitas-komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama.
Dari pesantren inilah kemudian muncul para ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk menyebarkan agama Islam. 4. Saluran kesenian. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Wayang yang menjadi alat Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, ada perkembangan pada sastra seperti hikayat, babat, seni bangunan, dan seni lukis. Saluran politik. Di Maluku dan di Sulawesi, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu penyebaran Islam di daerah tersebut. Sedangkan di Jawa, Sumatera, dan NTT lebih pada politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Dengan kemenangan kerajaan Islam, menarik minat para rakyat untuk masuk Islam dengan secara sukarela. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.